Diseret mertua dari kantor suamiku karena aku dituduh mengincar harta suamiku. Ternyata malah dia yang fitnah aku hingga ku bongkar semuanya. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Udara sore itu terasa begitu hangat ketika aku berdiri di depan cermin besar di ruang rias, memandangi sosokku yang terbungkus gaun pengantin berenda ivory. Gaun ini seharusnya membuatku merasa seperti putri dongeng, tapi yang kurasakan justru gemetar tak karuan di ujung jemariku. Di luar, suara riuh tamu undangan sudah mulai terdengar, tapi di balik pintu ini, aku seperti berada dalam gelembung kesunyian yang mencekam. "Kamu cantik sekali, Din," bisik Siska, sahabatku sejak SMA, sambil menata kembali veil yang menempel di sanggul rambutku. Aku mencoba tersenyum, tapi rasanya wajahku kaku. Aku gugup. "SIS, apa mereka akan menerimaku?" Siska tahu persis apa yang ku maksud. Mereka adalah keluarga Hartono, keluarga besar Rian yang terkenal kaya raya dan berpengaruh di kota ini. Aku hanya Dinda, gadis biasa yang dibesarkan di keluarga sederhana, anak seorang guru SMP dan ibu yang bekerja sebagai perawat. Tidak ada koneksi, tidak ada garis keturunan bangsawan, apalagi kekayaan yang bisa dibanggakan. Pintu ruang rias terbuka perlahan, dan ibuku masuk dengan mata yang sudah sembab. "Dinda, sayang." Suaranya bergetar saat meraih tanganku. Aku tahu ini berat baginya, melepas anak tunggalnya menikah ke keluarga yang begitu berbeda. "Tenang, Bu. Aku akan baik-baik saja," kataku mencoba meyakinkannya, meski hatiku sendiri tidak yakin. Tiba-tiba, suasana berubah ketika pintu dibuka lebar tanpa permisi. Ibu Hana, calon mertuaku, berdiri di sana dengan balutan kebaya emas yang mewah. Matanya menyapu tubuhku dari ujung kepala hingga kaki dengan pandangan yang membuat kulitku merinding. "Kita harus segera mulai. Jangan sampai membuat tamu-tamu penting menunggu," katanya dingin, tanpa sepatah kata pujian atau senyuman. Saat dia pergi, aroma parfum mahalnya masih menggantung di udara. Ibuku memegang bahuku kuat-kuat. "Dinda." "Tidak apa-apa, Bu," bisikku sambil menelan ludah. "Aku tidak ingin mereka melihatku menangis. Tidak hari ini." Di pelaminan, ketika aku berjalan menyusuri Aisle dengan ayahku, aku bisa merasakan ratusan pasang mata menatapku. Beberapa berbinar penuh selamat, tapi banyak juga, terutama dari sisi keluarga Hartono, yang memandangku dengan sikap sinis, bahkan cibir yang sedikit melengkung ke atas. Rian berdiri di ujung altar dengan wajah cerah. Tapi begitu matanya menangkap sesuatu di belakangku, alisnya berkerut. Aku tidak perlu menengok untuk tahu bahwa Ibu Hana pasti sedang memberi isyarat tidak setuju. Ketika ayahku menyerahkan tanganku ke Rian, aku mendengar bisikan dari baris pertama kursi keluarga, suara Ibu Hana yang sengaja dikeraskan. "Lihatlah, dia bahkan tidak bisa berjalan dengan anggun. Persis seperti keluarganya, kasar dan tidak tahu adat." Rian meremas tanganku kuat-kuat, mungkin untuk menghentikanku bereaksi, tapi air mataku sudah terlanjur menggenang. Saat pastor meminta kami bertukar cincin, suaraku hampir tidak keluar ketika mengucapkan sumpah. Pesta resepsi berlangsung megah di ballroom Hotel Bintang 5, tapi aku seperti boneka yang dipajang. Ibu Hana dengan sigap mengambil alih acara, menyambut tamu-tamu penting sambil sesekali melirikku dengan pandangan yang jelas-jelas mengatakan, "Kamu tidak pantas berada di sini." Ketika tiba waktunya foto keluarga, posisiku secara halus disesuaikan sampai hampir di pinggir frame oleh Ibu Hana. "Yang penting keluarga inti dulu," katanya sambil menyeringai. Malam itu, ketika akhirnya kami berdua sendirian di suite pengantin, Rian langsung memelukku erat. "Maafkan mereka, sayang," bisiknya. Aku menangis dalam diam, wajahku terkubur di bahunya yang kokoh. "Aku takut, Rian. Aku takut tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari keluargamu." Dia mengangkat wajahku dengan lembut. "Kamu sudah menjadi keluargaku sekarang. Yang lain kita hadapi bersama."
Tapi ketika mataku tertutup malam itu, yang terbayang adalah wajah Ibu Hana. Dan aku tahu, ini baru awal dari peperangan yang jauh lebih besar. Matahari pagi menyinari ruang makan mewah di rumah baru kami. Sebuah bangunan megah berlantai 3 yang menurut Rian adalah hadiah pernikahan dari keluarganya. Aku duduk di ujung meja marmer panjang yang bisa menampung 12 orang, tapi pagi ini hanya berisi 2 piring, punyaku dan Rian. Dinginnya permukaan marmer merambat dari ujung jemariku sampai ke tulang belakang, membuatku merinding meski cuaca di luar cukup hangat. Kamu tidak perlu buru-buru ke kantor hari ini, kan? Tanyaku sambil menuangkan teh hangat ke cangkir Rian. Ritual pagi yang sejak seminggu menikah sudah menjadi kebiasaan. Rian mengangkat wajah dari laporan keuangan yang sedang dia baca. Senyum kecil muncul di bibirnya yang tegas. Ada meeting jam 10 dengan investor dari Singapura. Tapi, tangannya meraih jemariku, aku akan pastikan pulang lebih awal. Mungkin kita bisa makan malam di luar? Suara langkah cepat di lorong membuat kami berdua menoleh. Ibu Hana berdiri di pintu ruang makan dengan setelan bisnis warna navy. Tas Hermes masih tergantung di lengannya. Matanya yang tajam langsung menangkap tangan kami yang masih bersentuhan. Meeting pagi ini maju setengah jam, Rian. Kita harus persiapkan strategi sebelum mereka datang. Ujarnya tanpa basa-basi, sama sekali mengabaikan kehadiranku. Rian menghela napas halus. Baik, Bu. Aku siap dalam 5 menit. Ketika Ibu Hana sudah pergi, aku menarik napas dalam-dalam. Ibu tinggal di sini juga? Tanyaku berusaha menjaga suaraku tetap datar. Untuk sementara, jawab Rian sambil berdiri. Ayah sedang ada proyek di Bali, dan ibu tidak suka tinggal sendirian di rumah utama. Tangannya mengusap bahuku. Kamu akan baik-baik saja, kan? Aku mengangguk, tapi begitu Rian pergi, seluruh tubuhku seperti kehilangan tenaga. Aku berjalan ke dapur besar di mana 2 staf rumah tangga keluarga Hartono sedang sibuk. Mereka langsung diam ketika aku masuk. Selamat pagi, Bu Dinda, ujar Mbak Surti dengan suara hampir berbisik. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku, berusaha bersikap ramah. Mbak Surti dan Koki saling pandang sejenak. Tidak usah repot, Bu. Ibu Hana sudah memberi petunjuk menu untuk hari ini. Perkataan itu seperti tamparan halus. Aku tersenyum kecut dan mengundurkan diri. Kembali ke meja makan di mana sarapanku sudah mulai dingin. Pukul 9 pagi, setelah memastikan Rian dan Ibu Hana sudah berangkat, aku memutuskan untuk menjelajahi rumah ini lebih jauh. Rumah yang seharusnya menjadi milik kami, tapi terasa begitu asing. Aku berhenti di depan sebuah ruang kerja di lantai 2. Pintunya terbuka sedikit. Dan dari celah itu aku melihat rak-rak berisi dokumen dan beberapa piagam. Perlahan aku mendorong pintu. Ruangan ini jelas milik Rian. Ada foto kami di meja kerjanya. Tapi yang menarik perhatianku adalah papan besar di dinding yang penuh dengan bagan organisasi dan foto-foto orang yang tidak aku kenal. Kamu tidak seharusnya berada di sini. Suara itu membuatku nyaris melompat. Ibu Hana berdiri di belakangku dengan ekspresi dingin. Aku tidak mendengar dia pulang. Saya hanya ingin mengenal lebih jauh tentang pekerjaan Rian, jawabku. Dia masuk ruangan dan langsung menutup beberapa dokumen di meja. Hartono Group adalah bisnis keluarga yang sudah berdiri 3 generasi. Tidak semua orang bisa memahami kompleksitasnya. Makna tersirat dalam kata-katanya jelas, terutama orang seperti kamu. Saya lulusan manajemen, Bu. Mungkin saya bisa. Kamu punya peran sendiri sebagai istri Rian. Potongnya tajam. Jaga rumah, temani dia di acara sosial, dan beri dia keturunan. Itu sudah lebih dari cukup. Dia berjalan mendekat, parfum mahalnya menusuk hidungku. Dan satu hal lagi, Dinda. Ruangan ini adalah area privat. Jangan pernah masuk lagi tanpa izin. Ketika dia pergi, aku berdiri kaku, tangan mengepal erat. Aku melihat ke arah meja Rian di mana ada tumpukan dokumen tertutup rapat. Salah satu berkas terbuka sedikit, dan mataku menangkap tulisan, transfer saham, dan namaku sendiri. Jantungku berdebar kencang. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam bisnis keluarga ini?
Dan mengapa aku merasa seperti sedang dipinggirkan dari kehidupan suamiku sendiri? Malam itu, ketika Rian pulang, aku menemukan secari kertas di saku jasnya. Undangan makan mual di Club Royal untuk besok malam. Di bagian catatan tertulis, hanya untuk anggota keluarga inti Hartono. Tidak diperkenankan membawa pasangan. Air mataku jatuh di atas kertas itu. Aku baru 1 minggu menikah, tapi sudah merasa seperti orang asing di keluarga sendiri. Rian masuk ke kamar dan langsung memelukku dari belakang. Aku tahu tentang undangan itu, bisikku. Dia berbalik dan memandangku dengan mata penuh penyesalan. Ini hanya formalitas bisnis, sayang. Tapi aku istrimu. Bukankah itu membuatku keluarga inti? Rian menghela napas panjang. Hartono Group punya tradisi yang sudah berlangsung lama. Butuh waktu untuk mengubahnya. Aku memandangi wajah suamiku yang lelah. Dalam seminggu pernikahan kami, aku sudah mulai memahami satu hal. Menikah dengan Rian berarti menikah dengan Hartono Group. Dan sepertinya, keluarga besarnya tidak berniat membiarkanku menjadi bagian dari itu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur membelakangi suamiku. Malam-malam berikutnya, hujan mengguyur kota dengan derasnya, menciptakan suara gemericik yang monoton di atap rumah megah kami. Aku terbangun dari tidur yang tidak nyenyak ketika petir menggelegar di kejauhan, menerangi seisi kamar untuk sesaat sebelum kembali gelap. Tempat tidur di sebelahku kosong, Rian belum pulang. Aku meraba ponsel di meja samping tempat tidur. Pukul 2.47. Pesan terakhir Rian masih bertuliskan, meeting penting, mungkin pulang larut. Jangan tunggu aku. Yang dikirim 5 jam lalu. Dengan menghela napas, aku beranjak dari tempat tidur dan meraih jubah sutra yang tergantung di belakang pintu. Rumah yang luas ini terasa semakin dingin dan asing di tengah malam. Aku berjalan menyusuri koridor panjang menuju ruang keluarga kecil di lantai dasar, berharap segelas susu hangat bisa membantuku tidur. Tapi ketika melewati ruang kerja Rian, aku melihat celah cahaya dari bawah pintu. Perlahan kubuka pintu itu, dan menemukan Rian duduk di depan mejanya. Ternyata Rian sudah pulang entah dari jam berapa. Wajahnya terlihat pucat di bawah cahaya lampu meja. "Mas, kenapa belum tidur?" Dia terkejut, lalu cepat-cepat menutup beberapa dokumen yang sedang dia periksa. "Dinda, kamu harusnya tidur." Aku mendekat, memperhatikan lingkaran hitam di bawah matanya. "Kamu terlihat kelelahan. Sudah seminggu ini kamu pulang larut malam." Dia menggosok pelipisnya. Bisnis sedang rumit akhir-akhir ini. Mataku tertarik pada segel dokumen yang baru saja dia tutup. "Apa itu?" Rian tampak ragu sejenak, sebelum akhirnya menarik napas panjang. "Sebenarnya, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu." Dia menggeser dokumen itu ke arahku. Di bagian atas tertulis jelas, pengalihan hak dan saham atas nama Riandra Hartono. Aku membuka halaman pertama dengan hati-hati. Bahasa hukum yang rumit memenuhi seluruh halaman, tapi satu hal yang langsung menarik perhatianku, namaku tercantum sebagai penerima pengalihan. Aku tidak mengerti. Rian menarik kursi di sebelahku dan memegang tanganku. "Ini adalah proteksi, sayang. Aku memindahkan 30% sahamku atas namamu." Jantungku berdegup kencang. "Tapi kenapa?" Matanya menghindari pandanganku. "Ada beberapa ketidakpastian dalam bisnis keluarga akhir-akhir ini. Aku ingin memastikan ada aset yang aman, tidak peduli apa yang terjadi." Petir kembali menggelegar, seolah menggarisbawahi keseriusan perkataannya. "Apa maksudmu? Tidak peduli apa yang terjadi? Kamu membuatku khawatir, Mas." Dia menatapku langsung, matanya penuh dengan sesuatu yang tidak bisa kuidentifikasi. Ketakutan? Kekhawatiran? Hartono Group sedang dalam masalah, Dinda. Masalah besar. Aku membeku. Selama ini, Rian selalu terlihat begitu percaya diri dan terkendali. Ini pertama kalinya aku melihatnya seperti ini, rentan dan tidak pasti. "Masalah apa? Kenapa kamu tidak cerita sebelumnya?" "Karena aku tidak ingin kamu terbebani," bisiknya sambil menatap dokumen itu. "Tapi sekarang,
Aku butuh bantuanmu. Dia mengeluarkan pena dari laci. Aku perlu kamu menandatangani ini. Aku melihat dokumen itu lagi, lalu ke wajah suamiku. Rian, aku bukan ahli hukum atau bisnis. Apa konsekuensi dari ini? Pada dasarnya, ini akan memberimu hak atas sebagian sahamku. Jika sesuatu terjadi padaku, jangan bicara seperti itu. Potongku, suaraku lebih tinggi dari yang kusadari. Dia memegang bahuku. Tenang, sayang. Ini hanya formalitas. Tapi aku perlu tahu bahwa ada sebagian dari hartaku yang aman, yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk keluargaku. Perkataan terakhirnya membuatku merinding. Apa keluargamu akan menyetujui ini? Senyum pahit muncul di wajahnya. Itulah mengapa kita harus merahasiakannya untuk sementara. Aku menatap dokumen itu lagi. 30% saham Hartono Group, nilainya pasti mencapai miliaran. Ini bukan sekadar dokumen biasa. Mas, aku butuh waktu untuk memikirkannya. Dia mengangguk, tapi matanya menunjukkan kekecewaan. Aku mengerti. Tapi tolong, jangan beritahu siapapun tentang ini. Bahkan sahabatmu. Hujan di luar semakin deras, mencerminkan kekacauan dalam pikiranku. Aku berdiri, meninggalkan dokumen itu di meja. Aku akan tidur dulu. Kamu juga harus istirahat. Ketika aku berbalik untuk pergi, Rian memegang tanganku. Aku mencintaimu, Dinda. Semua yang kulakukan adalah untuk melindungimu. Malam itu, aku berbaring terjaga di tempat tidur sementara Rian tetap di ruang kerjanya hingga fajar. Pikiranku dipenuhi pertanyaan. Masalah apa sebenarnya yang dihadapi Hartono Group? Mengapa Rian merasa perlu merahasiakan ini dari keluarganya sendiri? Dan yang paling mengkhawatirkan, apa konsekuensi yang akan kuhadapi jika menandatangani dokumen itu? Ketika matahari mulai terbit, aku masih belum menemukan jawabannya. Tapi satu hal yang aku sadari, pernikahanku dengan Rian ternyata jauh lebih kompleks dari yang pernah kubayangkan. Matahari pagi itu bersinar terlalu terang melalui tirai jendela kamar, seolah mengejek kegelisahan yang masih menggerogoti pikiranku sejak semalam. Dokumen pengalihan saham itu masih terbaring di mejaku, seberat batu di dalam hati. Aku membolak-balik halamannya untuk kesekian kalinya, mencoba memahami setiap klausul yang ditulis dengan bahasa hukum yang kaku dan berbelit. Pasal 43. Pihak kedua, Dinda Sari Hartono, berhak atas dividen dan hak suara sebesar 30% dari total saham yang dialihkan. Jari jemariku gemetar memegang dokumen itu. 30%. Angka yang begitu besar, membuatku merasa seperti penipu yang akan mencuri sesuatu yang bukan hakku. Suara langkah kaki di lorong membuatku kaget. Cepat-cepat kusembunyikan dokumen itu di balik bantal sofa. Ibu Hana muncul di pintu ruang keluarga dengan gaun silk warna champagne yang mahal. Tatapannya tajam seperti elang yang mengincar mangsanya. "Kamu di sini saja sepanjang pagi?" Suaranya dingin. Matanya menyapu ruangan seolah mencari sesuatu. Aku mengatur napas sebelum menjawab. "Saya sedang merapikan beberapa konsep desain, Bu." Dia mendekat. Parfum Chanel nomor 5-nya menyengat di udara pagi yang seharusnya segar. "Rian sudah berangkat?" "Sejak tadi subuh," jawabku sambil menunduk, berusaha menghindari kontak mata. Ibu Hana mengambil posisi di depanku, tubuhnya menghalangi sinar matahari yang masuk dari jendela. "Kamu tahu, Dinda, menikah dengan keluarga Hartono bukan hanya tentang gaun mewah dan rumah besar." Tangannya yang halus tapi bertenaga menekan bahuku. "Ini tentang tanggung jawab, tentang menjaga nama baik keluarga." Aku mengangguk pelan, tidak yakin bagaimana harus merespons. Tiba-tiba, matanya tertarik pada sesuatu di belakangku. Sebelum sempat bereaksi, tangannya yang lain sudah meraih dokumen yang ternyata masih terlihat sedikit menyembul dari balik bantal. Apa ini? Dunia seakan berhenti berputar ketika Ibu Hana menarik dokumen itu keluar. Wajahnya yang awalnya dingin berubah perlahan. Dari bingung, lalu kaget, hingga akhirnya merah padam oleh kemarahan yang tak terbendung. "Pengalihan saham?" teriaknya. Suaranya memecah kesunyian pagi itu. Aku berdiri, tangan gemetar. "Bu,
Saya bisa jelaskan. Diam. Tangannya mengayun, dan untuk sesaat kupikir dia akan menamparku. Tapi dia mengurungkan niatnya, malah meremas dokumen itu hingga kusut. Kau pikir aku tidak tahu permainan kotor MU? Merampas harta keluarga kami dengan cara licik. Bukan begitu, Bu. Rian Yang. Jangan kau lancang menyalahkan anakku, raungnya. Matanya kini penuh dengan kebencian yang membuatku mundur beberapa langkah. Aku tahu dari awal kau hanya mengincar kekayaan kami. Tapi kau berani sekali mengambil saham keluarga. Dia mengambil langkah maju. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang menusuk. Kau pikir dengan memanipulasi Rian, kau bisa menjadi ratu di sini? Kau tidak lebih dari gadis kecil yang tidak tahu tempatnya. Aku menekan punggung tangan ke bibir yang gemetar. Saya tidak meminta ini, Bu. Rian Yang. Sudah cukup. Dia merobek dokumen itu di depan mataku. Kertas-kertas berharga itu berterbangan seperti salju kotor. Percayalah, ini belum selesai. Rian akan mendengar kebenaran dari ibunya sendiri. Dengan langkah marah, Ibu Hana meninggalkanku sendirian di tengah runtuhan dokumen yang hancur. Suara pintu depan yang dibanting menggema di seluruh rumah. Aku terjatuh ke sofa. Seluruh tubuhku gemetar. Jantung berdebar begitu kencang sampai-sampai kupikir akan meledak dari dadaku. Perlahan, kukumpulkan potongan-potongan dokumen yang terserak, tanganku tergores oleh tepian kertas yang tajam. Teleponku berdering. Rian. Dinda. Apa yang terjadi? Ibu baru saja meneleponku dengan marah. Aku tidak sengaja. Rian. Dia menemukan dokumen itu. Bisikku. Suaraku parau oleh tangis yang tertahan. Diam sejenak di seberang sana. Dengarkan baik-baik. Jangan keluar rumah hari ini. Aku akan pulang sekarang. Tapi meeting pentingmu. Tidak lebih penting dari kamu, potongnya tegas. Dan Dinda jangan buka pintu untuk siapapun. Ketika telepon berakhir, aku menyadari satu hal mengerikan. Perang terbuka dengan Ibu Hana telah dimulai. Dan dokumen yang hancur di tanganku ini mungkin hanya awal dari kehancuran yang lebih besar. Angin pagi yang seharusnya segar terasa seperti pisau dingin di kulitku saat aku berdiri di depan gedung Megah Hartono Group, menatap pantulan sinar matahari di kaca-kaca tinted yang menjulang tinggi. Tas kecil di bahuku terasa berat, berisi dokumen penting yang Rian lupa bawa pagi ini. Alasan satu-satunya yang membuatku berani datang ke kantornya setelah kejadian 3 hari lalu. Sejak dokumen pengalihan saham itu ditemukan, rumah kami yang megah berubah menjadi medan perang dingin. Ibu Hana tidak lagi berbicara langsung padaku, tetapi setiap benda yang kusentuh, setiap langkah yang kuambil, selalu diikuti oleh tatapan penuh kebencian dari balik pintu-pintu yang sedikit terbuka. Permisi, Bu Dinda. Resepsionis muda tersenyum getir ketika aku mendekati meja depan. Sebentar, saya hubungi dulu Pak Rian. Aku mengangguk. Berusaha tersenyum meski jantung berdegup kencang. Di sekelilingku, karyawan sibuk dengan aktivitas mereka. Tapi aku bisa merasakan tatapan-tatapan penasaran yang mengikutiku. Bisik-bisik yang sengaja dibuat cukup keras untuk kudengar. Itu kan istri Pak Rian? Katanya kemarin sempat ribut sama Ibu Hana. Dengar-dengar soal saham. Tanganku mencengkeram erat tas kulit itu. Aku seharusnya tidak datang ke sini. Tiba-tiba, suasana berubah drastis. Semua suara terhenti, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu apa, atau siapa, yang menyebabkan perubahan ini. Apa yang kau lakukan di sini? Suara itu, dingin, tajam, penuh kendali namun berbahaya, membuat bulu kuduku berdiri. Perlahan aku berbalik, menghadapi Ibu Hana yang berdiri sempurna dengan setelan bisnis warna hitam, matanya menyala seperti bara dalam kegelapan. Aku hanya mengantarkan dokumen Rian yang ketinggalan. Jawabku, berusaha menjaga suara tetap stabil. Dia melangkah mendekat, tinggi badannya yang hampir sama denganku tiba-tiba terasa begitu menakutkan. Kau pikir aku percaya kebohonganmu? Kau datang ke sini untuk mengadu pada Rian, bukan? Tidak, Bu. Ini benar-benar hanya... Sebelum sempat menyelesaikan kalimat,
Tangannya yang bercincin berlian besar mencengkeram pergelangan tanganku dengan kekuatan yang tidak kusangka. Keluarlah. Sekarang. Dan kemudian terjadi. Di depan puluhan pasang mata yang menyaksikan, Ibu Hana menyeretku melewati lobi yang sunyi itu. Tas kecilku jatuh. Isinya berserakan di lantai marmer yang mengkilap. Tolong. Ibu lepaskan. Desisku, tapi cengkeramannya semakin kuat. Kukunya yang tajam menancap di kulitku. Karyawan-karyawan hanya diam. Ada yang memalingkan muka, ada yang merekam dengan ponsel. Tak seorang pun berani menolong. Lihatlah baik-baik. Teriak Ibu Hana tiba-tiba ke arah orang-orang yang menyaksikan. Inilah wanita yang mencoba merusak keluarga Hartono. Yang mengincar harta kami dengan cara licik. Mal. Itu yang kurasakan lebih dari rasa sakit. Air mata mulai menggenang, tapi aku menggigit bibirku kuat-kuat. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku menangis. Ketika kami mencapai pintu keluar, dia mendorongku dengan kasar hingga aku nyaris terjatuh di tangga beton. Jangan pernah kembali ke sini. Kantor ini adalah tempat suci bagi keluarga Hartono. Kau tidak pantas menginjakan kaki di sini. Pintu kaca besar dibanting di hadapanku. Aku berdiri terpaku. Tubuh gemetar, menyadari bahwa semua orang di balik kaca itu masih menatapku. Beberapa dengan iba, sebagian besar dengan rasa ingin tahu yang hampir sadis. Baru ketika ponselku berdering, mungkin Rian yang mendengar kejadian ini, aku menyadari betapa dalam penghinaan yang baru saja kualami. Bukan hanya sebagai istri, tetapi sebagai manusia. Dan di saat yang sama, sesuatu dalam diriku berubah. Air mata yang tadi tertahan berubah menjadi api kemarahan. Ibu Hana mungkin mengira dengan mempermalukanku di depan umum akan membuatku menyerah. Dia salah besar. Pintu rumah kami terbanting dengan suara yang menggelegar ketika Rian pulang. Aku masih duduk di tepi tempat tidur, tangan menggenggam erat handuk dingin yang kubungkuskan di pergelangan tangan yang memar, bekas cengkeraman Ibu Hana tadi pagi. Jam di dinding menunjukkan pukul 19.32, berarti Rian telah meninggalkan kantor segera setelah insiden itu. Dia berdiri di ambang pintu kamar, napasnya berat, dasinya sudah kendur, dan matanya yang biasanya begitu tenang, kini berapi-api seperti amuk yang tertahan. Dinda. Hanya satu panggilan namanya, tapi suaranya serak, penuh dengan sesuatu yang belum pernah kudengar sebelumnya. Rasa bersalah yang dalam, kemarahan yang meluap, dan sesuatu yang lebih berbahaya. Kekecewaan. Aku tidak bisa menatapnya. Aku baik-baik saja, bisikku, meski suaraku pecah. Dia berlutut di depanku, tangannya yang hangat dengan hati-hati membuka bungkusan handuk itu. Ketika memar ungu kehitaman terlihat jelas di kulit pucatku, rahangnya mengeras. Aku akan bicara pada ibu. Tidak. Tanganku mencengkeram lengannya. Jangan. Ini hanya akan memperburuk keadaan. Rian mengangkat wajahku dengan lembut. Dia menyakitimu, Dinda. Di depan semua orang. Ini sudah melewati batas. Aku menarik napas dalam-dalam. Dan apa yang akan kau lakukan? Memarahi ibumu? Memutus hubungan? Mataku mulai berkaca-kaca lagi. Kau tahu itu tidak mungkin. Dia menghela napas panjang, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Aku bisa mendengar detak jantungnya yang kencang melalui kemejanya yang halus. Aku terjepit. Akhirnya dia mengakui, suaranya hampir tak terdengar. Aku mencintaimu, tapi dia adalah ibuku. Hartono Group adalah warisan leluhur. Setiap keputusan yang kuambil akan menghancurkan salah satu dari kalian. Aku memandangnya lama. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat Rian bukan sebagai pengusaha sukses yang selalu percaya diri, tetapi sebagai lelaki yang terjebak antara dua cinta, cinta pada istrinya dan kesetiaan pada keluarganya. Kau harus memilih, Rian. Bisikku, meski kata-kata itu menyayat hatiku sendiri. Diam yang menyakitkan mengisi ruangan. Jam dinding terus berdetak. Setiap detik terasa seperti siksaan. Tiba-tiba, ponsel Rian berdering. Dari layar terlihat foto Ibu Hana. Dia mengabaikannya, tapi telepon terus berlanjut. Sekali, 2 kali, 5 kali. Aku harus menjawab.
Akhirnya dia menghela napas. Aku mengangguk. Sudah tahu bagaimana akhirnya. Ibu. Suara Rian dingin ketika menerima telepon. Aku bisa mendengar teriakan dari seberang sana meski tidak memakai speaker. Rian mengernyit, menjauhkan telepon dari telinganya sebentar sebelum kembali menyahut. Tidak, Ibu. Aku tidak akan membiarkan ini terputus. Ibu Hana jelas sedang memotong setiap pembelaannya. Dinda adalah istriku. Jika ibu tidak bisa menghormatinya, berarti ibu juga tidak menghormati aku. Suara di telepon tiba-tiba berhenti. Kemudian, sesuatu yang jauh lebih menakutkan terdengar, tawa Ibu Hana. Dingin, sinis. Rian menutup mata, seperti sedang menahan sakit fisik. Baik, Ibu. Aku mengerti. Ketika telepon berakhir, dia melemparkan ponselnya ke sofa dengan gerakan frustrasi. Apa yang dia katakan? Tanyaku, meski sebenarnya aku takut mendengar jawabannya. Dia menatapku dengan mata yang tiba-tiba terlihat sangat lelah. Dia memberikan ultimatum. Jika aku tidak mencabut pengalihan saham itu dan meminta maaf atas perlakuan burukku padanya, dia akan mengumpulkan dewan komisaris untuk mencabut posisiku sebagai direktur utama. Dunia seakan berputar lebih cepat. Tapi, itu perusahaan keluargamu sendiri. Dan ibu adalah pemegang saham terbesar setelah aku. Rian menghela napas. Dia bisa melakukannya, Dinda. Dan dia akan melakukannya. Aku berdiri, berjalan ke jendela. Kota di bawah kami bersinar gemerlap, seolah tidak peduli dengan badai dalam kehidupan kami. Jadi apa yang akan kau lakukan? Diam lagi. Panjang. Menyiksa. Aku tidak tahu. Akhirnya dia mengakui. Tapi aku berjanji padamu, aku akan menemukan jalan keluar. Aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Ketika dia memelukku dari belakang, aku ingin percaya pada kata-katanya. Tapi di balik jendela, pantulan wajahku yang pucat bercampur dengan bayangan gedung-gedung tinggi, seperti pertanda bahwa pertempuran ini jauh lebih besar dari kami berdua. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai meragukan apakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan melawan dinasti Hartono. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, menciptakan suara gemericik yang monoton di atap kaca rumah kami. Aku duduk di depan laptop di ruang kerja kecil yang kusulap menjadi studio desain sementara, mencoba mengalihkan pikiran dari kekacauan yang terjadi dengan mengerjakan proyek klien lamaku. Tapi konsentrasiku terusik ketika suara langkah kaki cepat terdengar dari lorong. Rian masuk dengan wajah pucat, rambutnya basah oleh hujan, matanya berbinar dengan kegelisahan yang tidak biasa. Di tangannya, dia memegang sebuah flash disk seolah-olah itu adalah benda paling berharga di dunia. Kau tidak akan percaya apa yang aku temukan. Bisiknya, suaranya serak, hampir tidak stabil. Aku menutup laptopku perlahan. Apa yang terjadi? Dia mengunci pintu ruangan sebelum duduk di depanku, tubuhnya sedikit gemetar. Selama seminggu terakhir, aku menyewa auditor independen untuk memeriksa pembukuan perusahaan. Awalnya hanya ingin memastikan kondisi keuangan setelah ibu mengancam akan mencopotku. Dia memasukkan flash disk itu ke laptopku. Beberapa folder penuh dokumen PDF dan spreadsheet muncul di layar. Lihat ini. Jarinya menunjuk ke deretan angka-angka yang tidak berarti bagiku. Ada pengeluaran tidak wesen sebesar hampir 20 miliar dalam 3 bulan terakhir. Semua ditransfer ke perusahaan Shell di Kepulauan Kaiman. Aku mengernyit. Apa artinya itu? Artinya, Rian menarik napas dalam, ada yang menggelapkan uang perusahaan. Dan aku tahu siapa dalangnya. Dia membuka dokumen lain, sebuah email printout dengan logo Hartono Group di bagian atas. Isinya berisi instruksi transfer dana, dan di bagian tanda tangan, jelas tertulis, disetujui oleh Aditya Hartono, Direktur Keuangan. Adit? Sepupumu itu? Dadaku sesak. Adit selalu terlihat paling manis dibanding anggota keluarga lainnya. Selalu tersenyum padaku bahkan ketika yang lain mencibir. Rian mengangguk, wajahnya keras. Selama ini aku mengira ibu hanya terlalu protektif pada perusahaan. Tapi ternyata, dia sedang dimanipulasi.
Adit sengaja memanaskan hubungan antara ibu dan kami agar tidak ada yang menyadari pencuriannya. Hujan di luar semakin deras, petir menggelegar seolah menggarisbawahi betapa gelapnya pengkhianatan ini. Tapi kenapa? Bukankah dia sudah mendapat bagian dari perusahaan? Lobi bisnis di Bali bulan lalu. Rian mengatupkan rahangnya. Aku baru ingat, Adit membawa investor asing yang sangat ingin membeli saham Hartono Group. Aku menolak karena prinsip keluarga untuk tidak melepas kepemilikan. Tapi ternyata, dia membuka dokumen terakhir, sebuah kontrak dalam bahasa Inggris dengan cap perusahaan asing. Di bagian tanda tangan, lagi-lagi ada nama Adit. Dia menjual rahasia teknologi kita dan menggunakan uang perusahaan untuk membiayai penggelapannya sendiri. Aku menutup mulut dengan tangan. Semuanya mulai masuk akal. Kenapa Ibu Hana tiba-tiba begitu agresif? Kenapa Adit selalu membelaiku di depan umum tapi diam ketika aku dihina? Kau harus memberitahu ibumu. Dia akan. Tidak. Rian memotong. Matanya gelap. Belum. Aku butuh bukti lebih konkret. Dan dia ragu? Aku tidak yakin ibu akan percaya. Selama ini Adit adalah anak emasnya. Laptop tiba-tiba mengeluarkan bunyi notifikasi. Sebuah email baru masuk ke akun Rian. Subjeknya sederhana. Kami perlu bicara. Rian dan aku saling memandang. Tidak perlu penjelasan siapa. Itu. Dia tahu bahwa aku tahu, bisik Rian. Teleponnya berdering tiba-tiba, membuat kami berdua kaget. Bukan nomor yang tersimpan, tapi rangkaian angka yang asing. Dia mengangkatnya perlahan. Halo. Suara di seberang sana berbicara singkat, tapi cukup membuat warna wajah Rian menghilang. Jam berapa? Baik, aku akan ada di sana. Ketika telepon berakhir, tangannya gemetar. Itu Adit. Dia ingin bertemu besok malam. Berdua saja. Di gudang tua tempat kita main waktu kecil. Jangan pergi. Peganganku pada lengannya kencang. Ini berbahaya. Tapi Rian menatapku dengan pandangan yang sudah bulat. Aku harus. Ini satu-satunya cara untuk membuatnya mengaku. Dan dia meraih sebuah tas kecil dari bawah meja. Aku sudah siap. Di dalam tas itu, sebuah perekam suara kecil dan pistol setrum, barang yang tidak pernah kubayangkan akan ada dalam kehidupan kami yang serba mewah. Petir menyambar lagi di luar, menerangi wajah Rian yang tiba-tiba terlihat sangat tua. Besok malam, semua akan berubah, Dinda. Untuk selamanya. Aku ingin protes, ingin memohon padanya untuk tidak pergi. Tapi di matanya, aku melihat sesuatu yang lebih berbahaya dari kemarahan, kekecewaan yang dalam terhadap keluarga sendiri. Dan aku tahu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Pagi itu, sinar matahari yang masuk melalui jendela kamar terasa seperti pisau dingin yang menusuk kulitku. Aku terbangun dengan kepala pening, sisa dari malam tanpa tidur menunggu kabar Rian yang belum juga pulang dari pertemuannya dengan Adit. Ranjang di sebelahku masih rapi, tak tersentuh. Aku meraih ponsel dengan gemetar. Tidak ada panggilan terjawab, tidak ada pesan. Hanya satu notifikasi email yang membuat jantungku berhenti sejenak. Penting, rapat keluarga Hartono hari ini, 10.00, dikirim ke seluruh anggota keluarga. Termasuk aku. Dengan cepat kuangkat telepon ke Rian. Masih tidak diangkat. Bunyi langkah kaki di lorong. Aku melompat dari tempat tidur, berharap itu Rian. Tapi yang muncul di balik pintu adalah Mbak Surti, wajahnya pucat. Bu, ada yang perlu ibu lihat di TV. Bisiknya, tangannya gemetar memegang remote. Di layar kaca, sebuah siaran berita pagi sedang menayangkan gambar gedung Hartono Group. Teks merah berkedip di bagian bawah layar. Pecat. Direktur utama Hartono Group diduga terlibat penyalahgunaan dana. Tidak mungkin. Aku terjatuh di tepi tempat tidur. Wajah Rian muncul di layar. Difoto dari belakang saat masuk ke gedung pengadilan. Reporter wanita dengan suara datar melaporkan. Rian Hartono, direktur utama perusahaan keluarga tersebut, dilaporkan oleh sepupunya sendiri, Aditya Hartono, atas dugaan penggelapan dana perusahaan senilai hampir 100 miliar rupiah.
Menurut sumber dekat keluarga, Rian diduga menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi termasuk pembelian properti mewah di luar negeri. Dunia berputar. Aku tahu pasti ini skenario Adit, menyerang balik setelah ketahuan. Tapi yang lebih menghancurkan adalah ketika kamera beralih ke lobi Hartono Group, menangkap Ibu Hana berdiri gagah di samping Adit, memeluknya bangga sementara mereka menghancurkan putra kandungnya sendiri. Tiba-tiba dering telepon memecah kesunyian. Nomor tak dikenal. Halo? Suaraku serak. Dinda. Suara Rian. Tapi lemah. Hampir tak terdengar. Dengarkan baik-baik. Jangan keluar rumah. Jangan hubungi siapapun. Adit menjebakku. Aku. Suara terputus tiba-tiba. Di latar belakang sebelum garis mati, aku mendengar teriakan dan suara barang-barang jatuh. Rian. Tapi telepon sudah mati. Mbak Surti menangis di sudut ruangan. Bu, apa yang harus kita lakukan? Aku menatap ponsel yang sekarang hanya menampilkan layar kosong, lalu ke TV di mana Ibu Hana sedang tersenyum bangga pada Adit. Api kemarahan yang tak pernah kurasakan sebelumnya tiba-tiba menyala dalam dadaku. Siapkan mobil. Aku akan menghadiri rapat keluarga itu. Di gedung Hartono Group, lobi yang biasanya ramai sekarang sunyi sepi. Para karyawan berbisik-bisik saat aku melintas. Beberapa memandang dengan iba, sebagian besar menghindari kontak mata. Di lantai 40, ruang rapat utama sudah penuh. Semua anggota dewan dan keluarga besar Hartono hadir. Ibu Hana duduk di kursi tahta di ujung meja. Adit di sampingnya dengan wajah polos yang sekarang membuatku muak. Apa yang kau lakukan di sini? Ibu Hana berdiri, suaranya seperti silet. Udara di ruangan langsung berubah. Semua mata tertuju padaku. Aku melangkah mantap ke tengah ruangan. Suaraku tidak goyah. Aku istri Rian Hartono. Aku berhak berada di sini. Adit tersenyum getir. Sayangnya, setelah tindakan kriminal suamimu, statusmu sedang dipertanyakan. Diam. Hardiku, suaraku menggema di seluruh ruangan. Beberapa orang terkejut. Kalian semua tahu Rian tidak bersalah. Ini pengkhianatan. Ibu Hana mendekat, matanya menyala-nyala. Kau berani datang ke sini dan membela pencuri? Setelah semua yang keluarga ini berikan padamu. Dari tas, kuangkat rekaman yang Rian tinggalkan. Aku punya bukti di sini. Aditlah yang menggelapkan uang. Rian hanya mencoba. Cukup. Ibu Hana menyambar recorder dari tanganku dan melemparkannya ke lantai hingga pecah. Kau dan suamimu sudah cukup merusak keluarga ini. Dia berbalik ke hadirin. Mulai hari ini, Dinda Sari Hartono tidak lagi diakui sebagai bagian dari keluarga. Segala akses ke aset keluarga dicabut. Dan dia tersenyum kejam. Karena rumah tempat tinggalmu adalah milik perusahaan, kau punya waktu sampai besok untuk mengosongkannya. Tawa Adit mengikuti pernyataan itu. Beberapa anggota keluarga lain menunduk malu, tapi tidak ada yang membelaku. Aku berdiri tegak, menahan air mata yang ingin jatuh. Kalian akan menyesali ini, bisikku. Ketika aku berbalik untuk pergi, Ibu Hana menambahkan, oh ya, satu hal lagi. Rian sudah kami serahkan ke pihak berwajib. Mungkin kau bisa menjenguknya di penjara. Pintu tertutup di belakangku dengan suara final. Di lift yang sepi, barulah aku membiarkan air mata mengalir. Tapi bukan air mata sedih, melainkan kemarahan murni. Mereka mengira dengan mengusirku, pertarungan selesai. Mereka salah besar. Aku berdiri di depan apartemen mewah yang dulu kami sebut rumah, menatap koper-koper yang sudah berjejer rapi di pintu masuk. Hanya dalam waktu 6 jam setelah rapat keluarga, Security Hartono Group sudah datang dengan surat pengosongan bangunan, mengawasiku dengan tatapan tak acuh sambil mengetuk-ngetuk tongkat pemukul di telapak tangan mereka. Masih ada barang-barang pribadi Pak Rian di dalam. Bu, protes Mbak Surti dengan suara gemetar. Salah satu security menyeringai. Perintah langsung dari Ibu Hana. Hanya barang-barang istri yang boleh dibawa. Sisanya disita sebagai barang bukti. Tanganku menggenggam erat hasil USG yang selama 3 hari ini kusimpan rapat-rapat di saku jaket.
Gambar hitam putih itu sudah kusiapkan untuk diberikan kepada Rian di hari ulang tahunnya minggu depan. Kini, janin sebesar kacang tanah itu terasa seperti beban sekaligus senjata terakhir yang kumiliki. Dinda? Suara familiar membuatku menoleh. Siska, sahabatku sejak SMA, berdiri di belakang dengan wajah panik. Aku baru lihat beritanya. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa menjawab. Tubuhku gemetar hebat, dan tiba-tiba dunia sekitar terasa berputar. Gambar USG jatuh dari genggamanku, melayang ke lantai tepat di depan para security. Dinda! Siska menangkap tubuhku yang mulai limbung. Kamu harus duduk. Dia hamil. Salah satu security mengambil kertas USG itu, matanya membelalak. Ini tanggal seminggu yang lalu. Dengan sisa tenaga, aku meraih hasil USG-ku kembali. Beritahu Ibu Hana, desisku, suaraku lebih mirip dengkuran hewan terluka daripada suara manusia. Beritahu dia cucunya akan lahir di penjara atau di trotoar, karena itulah satu-satunya tempat yang tersisa untukku sekarang. Security itu saling pandang, wajah mereka tiba-tiba tak lagi seberani tadi. Di klinik dokter kandungan, tekanan darahmu sangat tinggi, Dokter Wijaya mengernyit, stetoskop masih menempel di dadaku. Dan kadar stresmu berbahaya untuk kehamilan trimester pertama. Siska menggenggam tanganku erat di samping tempat tidur pemeriksaan. Dia baru diusir dari rumahnya. Dok, suaminya ditahan atas tuduhan palsu. Dokter Wijaya menghela napas panjang. Saya tidak bisa membantumu secara hukum, tapi sebagai dokter, saya harus memperingatkan, dalam kondisi ini, risiko keguguran sangat tinggi. Jarum suntik vitamin menusuk lenganku, tapi aku bahkan tidak merasakannya. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan Rian. Di mana dia sekarang? Apakah dia tahu nasib anaknya? Apakah dia disiksa? Ada satu hal lagi, dokter itu menambahkan sambil membersihkan tangannya. Dari hasil tes darah, ada indikasi anemia berat. Kamu butuh istirahat total dan nutrisi tepat. Dalam keadaan normal, saya akan meresepkan suplemen khusus, tapi aku sekarang adalah wanita tanpa rumah, tanpa penghasilan, dengan rekening bank yang sudah dibekukan oleh keluarga Hartono. Bahkan kartu kredit atas namaku sendiri tidak bisa digunakan. Semua atas perintah Ibu Hana. Malam pertama di apartemen Siska. Kamu bisa tinggal di sini selama mau. Siska menyodorkan secangkir teh hangat di apartemen kecilnya yang sederhana. Aku sudah hubungi teman-teman kampus dulu. Kita akan menggalang dana untuk pengacara. Aku menatap teh itu tanpa semangat. Tidak ada pengacara yang berani melawan Hartono Group, SIS. Tapi kamu tidak bisa menyerah. Untuk calon bayi ini, aku tidak menyerah. Teriakku tiba-tiba, suaraku memecah kesunyian malam. Air mata akhirnya meledak, panas dan pahit. Tapi lihat aku bahkan tidak bisa membeli susu hamil. Bagaimana aku bisa melawan keluarga terkaya di kota ini? Siska memelukku erat saat tubuhku terguncang oleh isak tangis. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Taman kota. Bangku dekat air mancur. Besok jam 9 pagi. Datang sendirian. Aku mengangkat wajah dari pelukan Siska. Jantung berdebar kencang. Seseorang menawarkan pertemuan rahasia. Jangan pergi. Ini bisa jebakan Ibu Hana. Tapi mataku tertuju pada kalender di dinding. Hari ini adalah tanggal 21. Tanggal di mana Rian selalu bertemu dengan auditor independennya setiap bulan. Atau, bisikku, ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan Rian. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku meletakkan tangan di perut yang masih rata. Ayahmu akan pulang. Janjiku pada janin kecil itu. Ibu akan berjuang sampai tetes darah terakhir. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, menyinari jalan berliku yang harus kutempuh sendirian besok. Taman kota yang biasanya ramai pagi itu terasa sunyi, kabut tipis masih menyelimuti pepohonan, menciptakan bayangan-bayangan samar yang bergoyang tertiup angin.
Aku duduk di bangku dekat air mancur seperti petunjuk pesan misterius itu, tangan menggenggam erat kopi hangat yang kubeli dari pedagang kaki lima, satu-satunya yang bisa kujangkau dengan uang receh terakhir di dompet. Perutku masih mual, tapi aku memaksakan diri menyesap kopi pahit itu, berharap kafein bisa mengusir pusing yang tak kunjung hilang sejak kemarin. Jangan menoleh. Suara itu muncul tiba-tiba dari belakangku, rendah dan bergetar. Aku mengenalinya meski hanya sekali mendengarnya. Suara Pak Anton, auditor independen yang pernah Rian ceritakan. Saya punya waktu 5 menit sebelum mereka menyadari saya keluar dari kantor, bisiknya. Sebuah amplop coklat tebal menyelinap di samping pinggangku, terselip antara bangku dan tubuhku. Di dalam ada bukti transfer Adit ke rekening Shell Company di Kaiman. Rekaman suara pertemuan Rian dan Adit di gudang. Dan dia berhenti sebentar, napasnya berat. Dokumen medis Rian. Dia dipindahkan ke rumah sakit jiwa swasta milik keluarga, bukan ditahan di kepolisian. Darahku mendidih. Apa? Diam. Desisnya keras. Mereka menyuntiknya dengan obat penenang kuat, membuatnya terlihat tidak waras. Ibu Hana akan mengajukan permohonan pengampuan besok. Jika berhasil, semua kepemilikan Rian otomatis pindah ke ibunya. Aku menggigit bibir sampai terasa logam darah di lidah. Kenapa kau mengambil risiko membantu kami? Diam sejenak. Saya bekerja untuk Hartono Group selama 20 tahun. Rian satu-satunya yang memperlakukan karyawan seperti manusia. Suaranya tiba-tiba lembut. Dan sekarang, tolong pergi. Mereka mengawasi saya. Tanpa suara, bayangan di belakangku menghilang seperti ditelan kabut pagi. Di apartemen Siska. Dengan tirai tertutup rapat, aku memeriksa isi amplop di lantai kamar tidur. Rekaman suara dalam flash disk membuat darahku membeku. Suara Rian, kau mengira aku akan diam saja setelah kau mencuri dari perusahaan. Suara Adit, oh Rian, selalu polos. Ibu bahkan tidak akan percaya padamu. Lihat saja nanti. Siapa yang akan dia pilih? Anak kesayangannya atau anak yang sudah ternoda oleh perempuan rendahan? Suara benturan keras. Suara Rian terengah. Apa-apa yang kau suntikan padaku? Suara Adit tertawa. Obat khusus. Ibu akan sangat sedih melihat kondisimu besok. Tanganku gemetar memegang dokumen medis berikutnya. Laporan dari RS Jiwa Permata Hati milik keluarga Hartono. Diagnosis, skizofrenia akut dengan kecenderungan bunuh diri. Rekomendasi, perawatan intensif dan pengampuan. Dasar monster. Siska memeluk bahuku dari belakang. Tapi mataku tertuju pada dokumen terakhir. Selembar fotokopi surat wasiat Ibu Hana yang baru saja diupdate. Di bagian penerima utama, nama Rian dicoret dengan tinta merah, diganti dengan Aditya Hartono. Kita harus bertindak sekarang, bisikku. Pagar besi setinggi 3 meter dengan kawat berduri di atasnya membuat RS ini lebih mirip penjara. Aku bersembunyi di balik pohon besar seberang jalan, mempelajari pola penjagaan. Rian ada di sayap barat, lantai 2. Bisik Siska yang memata-matai lewat teman perawatnya. Tapi ada 2 penjaga bersenjata di depan pintu. Aku merogoh tas kecil berisi semua uang yang berhasil dikumpulkan Siska dari teman-temannya, sekitar 5 juta rupiah. Ini cukup untuk menyuap 1 penjaga. Kau tunggu di mobil dengan mesin menyala. Dinda, kamu hamil. Ini terlalu berbahaya. Justru karena aku hamil, aku harus melakukan ini, potongku. Perutku bergejolak, tapi bukan karena mual pagi. Ini adalah naluri dasar seorang calon ibu, melindungi anaknya dengan cara apapun. Dengan bantuan Siska, aku berhasil menyelinap masuk lewat pintu samping saat pergantian jaga. Seragam perawat palsu yang kukenakan terasa panas dan gatal, tapi aku terus melangkah sampai menemukan kamar 207. 2 penjaga besar berdiri di depan pintu. Permisi. Suaraku sengaja dibuat paruh sambil mendekat dengan kepala tertunduk. Jadwal suntik malam untuk pasien Hartono. Salah satu penjaga mengernyit. Tidak ada info tentang. Aku menyodorkan amplop berisi uang. Bapak tenang saja. Saya hanya perawat lepas. Inilah kenapa saya benci shift malam.
Mata penjaga itu berbinar melihat isi amplop. Dengan cepat dia menyimpannya di saku. 5 menit saja. Dan kami tidak pernah bertemu. Pintu terbuka. Dan di sana, di tempat tidur besi dengan tali pengikat di pergelangan tangan, terbaring Rian yang tidak kukenal. Wajahnya pucat, matamu sayu, rambutnya kusut tak terurus. Tubuhnya yang dulu tegap sekarang terlihat kurus dalam baju rumah sakit. Mas Rian, bisikku, air mata sudah mengalir deras. Matanya berkedip lambat, lalu tiba-tiba terbuka lebar. Dedinda? Suaranya serak tak percaya. Aku tidak gila. Aku tahu. Cepat-cepat ku pegang wajahnya. Dengarkan baik-baik. Besok Ibu Hana akan mengajukan pengampuan. Kita harus. Suara langkah kaki mendekat dari lorong. Kamu harus pergi. Rian mendesak, matanya tiba-tiba jernih penuh ketakutan. Adit punya rencana lebih besar. Pintu terbuka. Apa yang terjadi di sini? Suara penjaga yang lain. Tanpa berpikir, aku menyuntikkan placebo yang kubawa ke lengan Rian. Selesai, kataku dengan suara datar sambil menunduk. Tapi sebelum sempat keluar, tangan Rian mencengkeram pergelanganku. Cari dokumen di brankas ayah. Kode 210689. Bisiknya putus asa sebelum akhirnya melepaskanku. Di luar, jantungku berdebar kencang. Angka itu, 21 Juni 1989, tanggal pernikahan orang tua Rian. Dan sesuatu di dalam diriku tahu, inilah kunci untuk membongkar semua kebohongan. Hujan deras mengguyur atap mobil tua yang kutumpangi, menciptakan suara gemuruh yang nyaris menenggelamkan detak jantungku sendiri. Dari balik kaca yang berkabut, aku mengamati rumah utama keluarga Hartono. Sebuah bangunan bergaya kolonial megah dengan pilar-pilar tinggi yang dulu membuatku merasa kecil saat pertama kali menginjakan kaki di sini. Kini, setelah semua yang terjadi, rumah itu terlihat lebih mirip penjara mewah daripada tempat tinggal. Kamu yakin mau melakukan ini? Siska membelalakan mata dari kursi penumpang, tangannya mencengkeram setir dengan erat. Tempat ini dijaga seperti benteng. Aku mengamati pola pergerakan satpam yang berpatroli. Setiap 30 menit tepat, mereka berkeliling perimeter. Aku hanya punya waktu 10 menit setelah ronde terakhir untuk menyusup masuk. Aku harus mendapatkan dokumen di brankas itu. Bisikku sambil memeriksa kembali denah rumah yang kugambar berdasarkan ingatan Rian. Besok sidang pengampuan, dan ini satu-satunya kesempatan kita. Perutku bergejolak. Bukan hanya karena mual pagi yang masih sering kualami di trimester pertama ini, tapi juga karena bayangan bertemu Ibu Hana lagi. Terakhir kali kami bertatap muka, dia menyuruh security menyeretku keluar dari kantor suamiku sendiri. Tapi kondisimu. Justru karena aku hamil, aku harus lebih berani. Potongku, menempelkan tangan di perut yang masih rata. Bayi ini berhak memiliki ayah yang tidak dikurung di rumah sakit jiwa palsu. Siska menghela napas panjang sebelum merogoh tasnya. Kalau begitu pakai ini. Dia mengeluarkan sebuah perekam suara kecil. Rekam setiap percakapan. Jika terjadi sesuatu, setidaknya ada bukti. Hujan mulai reda ketika satpam terlihat berbelok di ujung taman. Ini saatnya. Aroma lavender dan furnitur kayu mahoni yang dulu ku kenal sekarang terasa seperti bau pengap kuburan. Aku menyusup lewat pintu dapur yang ternyata masih menggunakan kunci tua. Satu-satunya pintu yang tidak memiliki sistem keamanan digital. Jantungku berdegup kencang ketika kaki melangkah di lantai marmer yang dingin. Setiap suara ceriakan kecil membuatku membeku. Bu Dinda. Suara itu membuatku nyaris melompat. Baktari, salah satu pelayan lama, berdiri terpaku di depan pantry dengan wajah pucat. Tenang, Mbak. Aku hanya butuh sesuatu dari ruang ayah Rian. Bisikku cepat. Dia menggeleng panik. Ibu Hana ada di rumah. Dia sedang bersama tamu di ruang tamu. Teriakan tiba-tiba memotong perkataannya. Suara Ibu Hana yang melengking dari lantai atas. Bodoh. Kalian semua tidak berguna. Diikuti suara barang pecah. Baktari menggigil. Sudah 3 hari seperti ini.
Semua pelayan dihukum karena kesalahan kecil. Aku mengernyit. Ini tidak seperti Ibu Hana yang biasanya dingin dan terkendali. Siapa tamunya? Tuan Adit dan beberapa orang asing. Mereka bertengkar keras tadi. Petir menyambar di luar, menerangi lorong gelap sepersekian detik. Dalam kilatan cahaya itu, keputusan sudah kubuat. Tolong jangan beritahu siapapun aku di sini. Baktari mengangguk, tapi matanya penuh ketakutan. Hati-hati, Bu Dinda. Ibu Hana, dia berbeda akhir-akhir ini. Pintu kayu ek yang megah ternyata tidak terkunci. Di dalam, ruangan masih terawat persis seperti terakhir kali kulihat setahun lalu. Meja kerja besar, rak buku berisi ensiklopedia hukum, dan di dinding, brankas besi antik yang jadi targetku. Dengan gemetar, kuputar kombinasi 21 Juni 89. Klik. Brankas terbuka dengan suara berderit. Di dalamnya hanya ada satu map coklat tipis bertuliskan Project Phoenix dan sebuah surat dalam amplop tertutup. Jadi akhirnya kau memberanikan diri datang. Suara itu, dingin, beracun, penuh kebencian, membuatku membeku. Perlahan aku berbalik. Ibu Hana berdiri di pintu dengan gaun hitam yang membuatnya terlihat seperti janda penghibur dalam drama kolosal. Tapi yang lebih mengerikan adalah matanya. Merah bengkak, dengan lingkaran hitam dalam yang menunjukkan dia belum tidur berhari-hari. Ibu. Diam. Hardiknya, melangkah mendekat. Kau pikir aku tidak tahu kau akan datang? Bahwa Rian akan menyuruhmu mencari penyelamat di ruangan ini? Dia tertawa, suara parau yang tidak sehat. Ayah Rian juga selalu berpikir bisa mengalahkanku. Lihat bagaimana akhirnya. Tangan dinginnya mencengkeram pergelanganku ketika mencoba meraih dokumen di brankas. Kau dan Rian sama, terlalu lemah untuk memimpin Hartono Group. Kalau begitu kenapa ibu mengurungnya? Kenapa tidak biarkan kami pergi saja? Teriakku, berusaha melepaskan diri. Wajahnya berubah, untuk sesaat menunjukkan kerapuhan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Karena dia anakku, dan kau telah meracuninya melawanku. Dia menarikku paksa ke depan cermin besar di dinding. Lihat dirimu. Apa yang kau punya selain rahim yang bisa melahirkan? Kau pikir kehamilanmu akan membuatmu istimewa? Napasku tersengal ketika dia menekan perutku yang masih rata dari belakang. Aku bisa mengatur agar anak itu diambil darimu setelah lahir. Percayalah, pengadilan akan memihak Hartono. Di matanya yang membesar, aku melihat kegilaan yang sebenarnya. Ini bukan lagi tentang uang atau kekuasaan. Ini tentang obsesi yang telah merusak akal sehatnya. Ibu sakit, bisikku. Dan Rian tidak akan pernah memaafkanmu jika sesuatu terjadi pada anak kami. Tamparan itu datang begitu cepat sampai aku terjatuh. Punggung membentur meja kayu. Rasa sakit tajam menusuk dari perut ke seluruh tubuhku. Keluar dari rumahku. Ibu Hana menjerit. Wajahnya kini basah oleh air mata. Bawa dokumen bodoh itu dan pergi. Tapi ingat, Hartono Group akan menghancurkanmu sebelum kau sempat menggunakannya. Dengan sisa tenaga, kuambil map dan surat dari brankas sebelum berlari keluar. Di lorong, aku berpapasan dengan Adit yang baru saja naik. Matanya menyempit melihat dokumen di tanganku. Dinda, bagaimana kau? Tapi aku sudah melesat menuju tangga pelayan, perut masih berdenyut nyeri. Satu pikiran saja yang berkecamuk di kepalaku. Aku harus selamatkan bayi ini. Dan Rian. Darah menetes dari bibir bawahku yang pecah saat aku tersungkur di kursi belakang mobil Siska. Tanganku gemetar menekan perut yang masih berdenyut-denyut nyeri. Sementara kaki kananku terasa panas oleh keseleo akibat tergelincir di tangga darurat tadi. Kita harus ke rumah sakit. Siska menjerit sambil menyalakan mesin dengan kasar. Matanya terus melirik arahku melalui kaca spion, penuh kepanikan. Tidak. Gertakku, sambil membuka map Project Phoenix dengan gemetar. Langsung ke pengacara. Kita hanya punya waktu sampai besok pagi sebelum sidang pengampuan Rian. Siska menghela napas panjang, tapi mengangguk. Mobil meluncur di jalanan basah sementara aku mulai memeriksa isi dokumen.
Lembar pertama adalah kontrak kerahasiaan antara Hartono Group dan perusahaan asing bernama Volkov Industries. Bertanggal hanya 2 minggu sebelum ayah Rian meninggal karena serangan jantung. Lembar berikutnya membuat darahku membeku. Laporan hasil uji, zat VX29 pada tikus. Efek, gagal jantung dalam 72 jam. Tidak terdeteksi dalam otopsi standar. Ya Tuhan, bisikku, tangan menutup mulut. Apakah ayah Rian dibunuh? Saat kuambil surat terakhir, selembar kertas usang tulisan tangan, air mataku jatuh menetes di atas tinta yang sudah memudar. Untuk Rian, putraku tercinta. Jika kau membaca ini, berarti kecurigaanku benar. Project Phoenix, bukan proyek energi seperti yang dikatakan Volkov. Ini senjata biologis yang akan mereka gunakan untuk pemerasan. Aku sudah memutuskan kontrak, tapi Hana dan Adit. Tulisan terputus di tengah kalimat, seolah penulisnya sedang terburu-buru atau ketakutan. Kita punya bukti pembunuhan. Desisku, seluruh tubuh menggigil. Dan Ibu Hana terlibat. Pengacara tua bernama Hakim, teman almarhum ayah Rian, menggeleng pelan setelah memeriksa semua dokumen. Matanya yang bijak penuh keprihatinan. Ini bukti kuat, tapi tidak cukup untuk pengadilan. Suaranya berat. Kita butuh saksi atau bukti fisik zat itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tanyaku, menahan desakan untuk berteriak. Dia mengeluarkan secari kertas. Kita main psikologis. Hari ini juga kirim surat pragugatan ke Ibu Hana. Tuntutan perdata atas kekerasan dalam rumah tangga, penyekapan tidak sah, dan dengan berat hati kita gunakan ancaman tuntutan keterlibatan pembunuhan. Kita tidak benar-benar akan menuntut itu, tapi biarkan dia ketakutan. Siska mengernyit. Apa itu cukup untuk menghentikan sidang pengampuan besok? Hakim tersenyum tipis. Tidak, tapi mungkin cukup untuk membuat Ibu Hana melakukan kesalahan. Dia menatapku langsung. Kamu siap menghadapi konsekuensinya? Ini berarti perang terbuka. Tanganku tanpa sadar mengusap perut. Bayi ini mungkin akan lahir tanpa keluarga besar, tanpa warisan Hartono yang mewah. Tapi dia akan memiliki ayah yang bebas dan ibu yang berani. Kirimkan suratnya. Pukul 21.17, telepon di apartemen Siska berdering. Nomor pribadi Ibu Hana. Kau berani mengancamku? Suaranya melengking di seberang, tanpa basa-basi. Surat hukum sampah itu. Bukan ancaman, Ibu. Potongku, suara lebih tenang dari yang kukira. Peringatan. Cabut permohonan pengampuan besok, atau semua bukti tentang Project Phoenix akan ke polisi. Tawa dinginnya membuatku merinding. Kau pikir polisi akan percaya pada gadis kecil seperti kau? Hartono Group memiliki hakim dan jaksa di saku. Tapi tidak media, jawabku. Bayangkan headline besok, konglomerat bunuh suami demi proyek senjata biologis. Berapa lama reputasi Hartono akan bertahan? Diam yang panjang. Lalu suaranya tiba-tiba berubah, lemah, hampir seperti ratapan. Aku tidak membunuhnya. Akanya, Adi yang. Suara terputus tiba-tiba, seperti ada yang merebut telepon. Lalu terdengar suara Adit. Dengar baik-baik, Dinda. Sidang pengampuan akan berjalan besok. Dan jika kau berani muncul di pengadilan, ingat, RS Jiwa punya tempat untuk perempuan hamil yang stres dan berhalusinasi. Sambungan terputus. Aku menatap telepon yang bisu, lalu ke Siska dan Hakim yang wajahnya pucat. Kita lawan sampai habis, bisikku. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak hamil, aku merasakan tendangan halus di perutku, seolah janin kecil itu berkata, "Aku bersamamu, Ibu." Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdiri megah di bawah terik matahari pagi. Gedung bergaya kolonial itu seolah menyimpan 1000 rahasia di balik pilar-pilar kokohnya. Aku berdiri di tangga depan, mengenakan blazer hitam sederhana yang menyembunyikan perut kecilku yang mulai terlihat, tangan menggenggam erat tas berisi dokumen Project Phoenix. Keramaian wartawan yang sudah berkumpul sejak subuh membuat napasku sesak. Beberapa di antaranya sengaja kupanggil melalui kenalan Siska yang bekerja di media nasional. Kamu yakin mau melakukan ini?
Siska memegang lenganku erat, matanya scanning kerumunan dengan waspada. Aku menghela napas dalam. Ini satu-satunya cara menghentikan sidang pengampuan. Tiba-tiba kerumunan wartawan bergerak seperti ikan piranha yang mencium darah. Dari kejauhan, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan pintu pengadilan. Ibu Hana turun dengan gaun pantai warna krem dan kacamata hitam besar, diikuti Adit yang tersenyum sombong dengan setelan jas 3 potong sempurna. Bu Hana, benarkah putra Anda akan dinyatakan tidak cakap hukum hari ini? Teriak seorang wartawan. Adit, apa komentar Anda tentang isu bahwa Anda akan menggantikan posisi Rian di Hartono Group? Ibu Hana terus berjalan dengan kepala tegak, tapi aku melihat bagaimana jarinya gemetar mencengkeram tas tangan. Adit dengan percaya diri menjawab, semua demi kebaikan perusahaan keluarga. Kami sangat sedih atas kondisi Rian. Darahku mendidih mendengar kebohongan itu. Saat itulah aku memutuskan untuk maju. Tuan Adit, bagaimana dengan Project Phoenix? Teriakku lantang. Wajah Adit berubah pucat dalam sekejap. Ibu Hana membeku di tempat, perlahan menoleh ke arah suaraku. Matanya di balik kacamata hitam tak bisa kulihat, tapi seluruh tubuhnya bergetar seperti daun kering. Dedinda? Adit tersentak, kehilangan semua kecanggungannya. Apa yang kau? Aku tidak memberinya waktu. Dengan langkah pasti, aku berjalan mendekati kerumunan wartawan yang sekarang beralih memerhatikanku. Saya Dinda Hartono, istri Rian Hartono yang akan dinyatakan tidak cakap hukum hari ini. Suaraku jelas dan tegas, ditujukan ke arah kamera-kamera yang sekarang mengarah padaku. Tapi sebelum sidang dimulai, saya punya pertanyaan untuk Ibu Hana dan Adit Hartono. Dari tas, kuangkat dokumen Project Phoenix. Apakah hubungan Hartono Group dengan Volkov Industries? Mengapa ayah Rian meninggal 48 jam setelah membatalkan kontrak ini? Dan yang paling penting, aku menatap langsung ke arah Adit. Berapa banyak uang yang kau terima dari Rusia untuk membunuh sepupumu sendiri? Kekacauan pecah. Wartawan berkerumun seperti lebah. Sorakan pertanyaan memenuhi udara. Ibu Hana terlihat seperti akan pingsan. Sementara Adit dengan panik berusaha menariknya masuk ke dalam gedung. Tapi yang tidak kusangka adalah suara lain yang tiba-tiba muncul dari belakangku. Saya bisa menjawab pertanyaan itu. Seorang pria tinggi berambut pirang dengan aksen Rusia kental melangkah maju dari kerumunan. Saya Andrei Volkov, mantan kepala keamanan Volkov Industries. Dan saya siap bersaksi bahwa Aditya Hartono menerima $20 juta untuk memastikan proyek kami berjalan lancar, termasuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi. Ibu Hana menjerit, suara pecah yang tidak manusiawi. Kau mengkhianati keluargamu sendiri. Adit mundur beberapa langkah, wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam. Ibu pikir uang Hartono cukup untuk ambisi saya? Volkov menjanjikan tahta di Eropa. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah adegan paling dramatis yang pernah kusaksikan. Ibu Hana, dengan kekuatan yang tidak terduga dari wanita berusia 60 tahun, mencakar wajah Adit seperti harimau. Pembunuh! Kau bunuh suamiku! Polisi pengadilan segera melerai mereka, tapi kerusakan sudah terjadi. Seluruh Indonesia akan melihat rekaman ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan reputasi Hartono Group sekarang. Di tengah kekacauan itu, seorang petugas pengadilan mendekatiku. Bu Dinda Hartono, sidang pengampuan suami Anda dibatalkan. Hakim meminta kehadiran Anda untuk proses pembebasan suami Anda dari RS Jiwa. Air mata mengalir deras di wajahku, tapi kali ini adalah air mata kemenangan. Ketika aku berbalik, Andrei Volkov masih berdiri di sana. Kenapa membantu kami? Tanyaku curiga. Dia tersenyum tipis. Karena Adit juga mengkhianati kami. Dan di Rusia, kita punya cara khusus membalas pengkhianat. Dia menyerahkan sebuah flash drive. Ini rekaman pembicaraan Adit dengan bos saya. Mungkin berguna untuk pengadilan nanti. Saat mobil polisi membawa Adit dan Ibu Hana yang histeris, aku baru menyadari, ini baru permulaan. Perang mungkin dimenangkan, tapi pertempuran untuk menyatukan kembali keluargaku masih panjang. RS Jiwa Permata Hati terlihat berbeda di siang bolong,
Tembok-tembok putihnya yang dulu terasa menyeramkan kini hanya tampak seperti gedung pemerintah biasa yang sudah lapuk dimakan usia. Aku berdiri di depan pintu masuk, menggenggam surat pembebasan resmi dari pengadilan, sementara Siska memarkir mobil tidak jauh dari situ. Angin musim kemarau yang panas mengeringkan keringat di pelipisku, tapi tidak bisa meredakan debaran jantung yang hampir meledak dari dada. Kita bisa menunggu sampai mereka membawanya keluar. Siska mencoba membujuk, matanya penuh kekhawatiran memandang perutku yang semakin jelas terlihat. Aku menggeleng. Aku harus menjemputnya sendiri. Pintu otomatis terbuka dengan suara mendesing. Ruang penerimaan yang dingin dan steril membuat bulu kuduku berdiri. Petugas keamanan di meja depan mengangkat alis ketika aku menunjukkan surat pembebasan. Kami sudah dapat telepon dari pengadilan, katanya sambil mengangguk hormat, sikap yang sangat berbeda dari tatapan sinis pekan lalu. Tunggu sebentar, saya panggil dokter jaga. Beberapa menit yang terasa seperti abad berlalu sebelum seorang dokter muda muncul. Ibu Dinda Hartono? Bagaimana kondisi suamiku? Tanyaku langsung, tidak sabar. Dokter itu menghela nafas. Secara fisik stabil, tapi dia masih dalam pengaruh obat penenang dosis tinggi. Butuh waktu sampai efeknya benar-benar hilang. Dia memandangiku dengan penuh pertimbangan. Mungkin lebih baik ibu pulang dulu. Kami akan antar Pak Rian besok setelah. Tidak. Sekarang. Suaraku tidak meninggi, tapi cukup tegas sampai dokter itu mengangkat kedua tangan. Baik, ikuti saya. Koridor panjang yang kami lalui dipenuhi pintu-pintu besi dengan jendela kecil. Suara teriakan dan tangisan sesekali terdengar dari balik pintu, membuat nafasku semakin sesak. Dan akhirnya, di ujung lorong, sebuah ruangan dengan tulisan, ruang isolasi. Jantungku berhenti ketika melihat sosok di balik jendela kaca. Rian. Tapi bukan Rian yang ku kenal. Dia duduk terpaku di tempat tidur, tatapan kosong ke arah dinding, tubuhnya yang dulu tegap kini kurus dan lemah dalam baju rumah sakit longgar. Rambutnya yang selalu rapi sekarang panjang dan kusut, janggut yang tidak terurus menutupi setengah wajahnya. Oh, Mas. Petugas membuka pintu dengan kartu akses. Aku melangkah pelan, takut mengejutkannya. Sayang, aku datang menjemputmu. Tidak ada reaksi. Matanya tetap kosong, seolah aku hanyalah bayangan. Dengan hati-hati kuambil tangannya yang dingin. Aku di sini. Kamu aman sekarang. Sesuatu berubah di wajahnya. Bibirnya bergetar. Lalu perlahan, sangat perlahan, matanya mulai fokus padaku. Dinda. Suaranya parau, tidak stabil. Seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk. Air mata mengalir deras di wajahku saat kuangguk. Iya, aku di sini. Kita pulang sekarang. Tiba-tiba tangannya mencengkeram lenganku dengan kekuatan yang mengejutkan. Ayah, mereka bunuh ayah. Aku memeluknya erat, merasakan tubuhnya yang gemetar. Aku tahu, sayang, aku tahu. Di luar ruangan, suara gaduh tiba-tiba terdengar. Beberapa petugas bergegas melewati koridor. Ada apa? Tanya dokter jaga. Ibu Hana Hartono baru saja dibawa masuk unit gawat darurat. Gangguan psikotik akut, berteriak-teriak minta maaf pada almarhum suaminya. Rian mengangkat wajah dari bahuku, mataku yang merah bengkak bertemu dengan matanya yang mulai sedikit lebih jernih. Karma, bisiknya, suara serak namun penuh arti. Malam pertama Rian di rumah dihabiskan dengan tidur nyenyak berkat obat penenang ringan yang diresepkan dokter. Aku duduk di samping tempat tidurnya, menatap wajahnya yang mulai tenang, sesekali menyeka keringat di dahanya. Siska masuk dengan segelas teh hangat. Dia akan baik-baik saja, bisiknya, menepuk bahuku. Kamu sudah menyelamatkannya. Aku mengusap perut yang tiba-tiba berdenyut-denyut. Kita belum selesai. Besok ada rapat darurat Dewan Direksi Hartono Group. Kamu tidak serius. Siska terkesiap. Setelah semua yang terjadi, kamu butuh istirahat. Justru karena itulah aku harus hadir. Jawabku, menatap Rian yang sedang tertidur. Mereka akan memutuskan masa depan perusahaan tanpa kami.
Dan aku tidak akan membiarkan Adit, atau siapapun, melarikan diri dari tanggung jawab. Saat itu, tanganku tanpa sadar meraih amplop dari dokter kandungan yang belum sempat kubuka. Hasil USG terbaru, janin kami sudah sebesar alpukat sekarang. Besok, bisikku pada calon bayi kami, kita akan memenangkan pertempuran terakhir. Pagi itu, sinar mentari menyelinap lewat tirai kamar, menari-nari di atas wajah Rian yang masih tertidur pulih. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap ritme napasnya yang perlahan mulai teratur, menghitung setiap tarikan dan hembusan sebagai pengingat bahwa dia benar-benar ada di sini, bebas dari belenggu rumah sakit jiwa. Tanganku tanpa sadar mengusap perut yang semakin jelas membulat, di mana kehidupan kecil kami terus tumbuh, tak peduli dengan segala kekacauan di luar rahimku. Berapa jam aku tidur? Suara seraknya membuatku terkejut. Rian sudah membuka mata, pandangannya jauh lebih jernih daripada kemarin, meski bayang-bayang kelelahan masih jelas di bawah kelopak matanya. 15 jam, jawabku sambil menyodorkan segelas air. Dokter bilang kamu butuh banyak istirahat. Dia mengangkat tubuh dengan gemetar, meneguk air itu seperti orang kehausan. Aku bermimpi tentang ayah, bisiknya, tangan mencengkeram gelas dengan erat. Dia berdiri di ujung tempat tidur, memandangiku dengan sedih. Aku mengambil tempat di sampingnya, membiarkan kepalanya bersandar di bahuku. Kamu ingat apa yang terjadi? Project Phoenix. Tubuhnya menegang. Ingat, suaranya parau. Adit menyuntikku di gudang itu. Lalu semua jadi gelap. Tangannya yang hangat tiba-tiba menemukan perutku, telapak tangan datar menempel di atas kain baju. Dan ini, aku tidak salah lihat, kan? Kamu hamil. 4 bulan. Bisikku, menutup tangannya dengan tanganku. Aku ingin memberitahumu di hari ulang tahunmu. Tapi, air mata menggenang di matanya, tapi tidak jatuh. Maafkan aku, desisnya, suara hancur. Aku harusnya melindungimu. Melindungi kalian berdua. Kubelai rambutnya yang masih bau obat. Kamu terluka karena mencoba melindungi kami. Sekarang giliranku. Matanya menyipit. Apa maksudmu? Dari tas kerja, kuambil surat undangan rapat darurat Hartono Group hari ini. Dewan direksi akan memutuskan nasib perusahaan siang ini. Tanpa kehadiranmu, mereka akan menyerahkan segalanya pada wakil direktur, yang kebetulan adalah tangan kanan Adit. Rian mencoba berdiri, tapi kakinya masih lemah. Aku harus hadir. Tidak. Kutahan bahunya. Kamu belum pulih sepenuhnya. Biar aku yang pergi. Dia menggeleng keras. Itu terlalu berbahaya. Setelah yang terjadi pada ibu. Justru karena itu, potongku. Mereka tidak akan berani menyentuhku. Media terlalu penasaran dengan istri pemberani yang menjatuhkan konglomerat jahat. Aku adalah tameng terbaik sekarang. Rian menatapku lama. Matanya menyelami setiap inci wajahku seperti mencari sesuatu. Lalu perlahan, dia mengangguk. Baik, tapi ada syaratnya. Dia meraih ponsel dan mengetik sesuatu. Beberapa menit kemudian, pesan balasan masuk. Pengacaraku akan menunggumu di sana. Dan, dari laci tempat tidur, dia mengeluarkan sebuah kunci kecil. Ini untuk brankas di ruang rapat. Kode kombinasi 2410, tanggal pertama kali kita bertemu. Aku menerima kunci itu, terkejut. Apa isinya? Senjata pamungkas, jawabnya samar. Tapi hanya gunakan jika benar-benar terpaksa. Lobi megah itu sunyi ketika aku melangkah masuk, berbeda dengan keriuhan biasanya. Resepsionis muda yang dulu memandangku dengan iba kini tersenyum hangat. Bu Dinda. Ruang rapat sudah siap di lantai 40. Tapi, matanya melirik ke perutku, apa Anda yakin ingin menghadiri ini? Lebih dari yakin, jawabku sambil menekan tombol lift. Di dalam lift yang sepi, ku pegang erat tas berisi dokumen Project Phoenix dan kunci pemberian Rian. Bayangannya yang masih lemah di tempat tidur membuat dadaku sesak. Dia telah berkorban terlalu banyak untuk perusahaan ini, untuk keluarganya. Hari ini,
Aku akan memastikan pengorbanannya tidak sia-sia. Pintu lift terbuka ke koridor yang sunyi. Suara ribut rapat sudah terdengar dari ujung hall. Dengan langkah pasti, aku mendorong pintu ruang rapat tanpa mengetuk. 20 pasang mata langsung menatapku. Dinda Sari Hartono. Suaraku lantang memenuhi ruangan. Atas nama suami saya, Rian Hartono, saya hadir dalam rapat ini. Kekacauan pecah. Beberapa anggota dewan protes keras, sementara yang lain hanya terdiam, memandangiku dengan penuh pertimbangan. Tapi yang paling mengejutkan adalah sosok di ujung meja. Andrei Volkov, duduk tenang di kursi tamu kehormatan, seolah sudah menungguku. Nyonya Hartono, direktur utama sementara, pria tua bernama Gunawan, berdiri dengan wajah merah. Ini rapat internal perusahaan. Anda tidak memiliki hak. Saya memiliki 30% saham suami saya. Potongku, melempar dokumen kepemilikan ke atas meja. Dan dengan kondisi kesehatan Ibu Hana serta penahanan Adit, itu membuat saya dan Rian sebagai pemegang saham mayoritas. Andrei Volkov tersenyum tipis, lalu tanpa diduga berdiri. Saya bisa memastikan bahwa Volkov Industries akan menarik semua tuntutan hukum jika Nyonya Hartono yang memimpin perusahaan ini. Ruangan kembali gempar. Gunawan terlihat seperti akan mengalami serangan jantung. Tapi tradisi keluarga. Tradisi sudah membunuh suami Ibu Hana dan hampir menghancurkan Rian, Hardiku. Sekarang, saya usulkan voting. Siapa yang setuju pembekuan semua aset Adit dan pembentukan tim investigasi independen? Tangan-tangan mulai terangkat satu persatu. Bahkan Gunawan akhirnya mengangkat tangannya dengan enggan. Di akhir rapat, ketika semua orang sudah pergi, Andre mendekatiku. Anda lebih berani daripada suami Anda, bisiknya. Kenapa membantu kami? Tanyaku lagi, masih tidak percaya. Karena Anda memiliki sesuatu yang tidak dimiliki keluarga Hartono lainnya. Hati nurani. Jawabnya sebelum berbalik pergi. Kunci di saku bajuku terasa berat. Aku jadi penasaran. Apa sebenarnya isi brankas rahasia itu? Langit Jakarta sore itu memerah, memantulkan cahaya keemasan di atas permukaan sungai yang mengalir pelat di belakang rumah sakit jiwa tempat Ibu Hana kini dirawat. Aku berdiri di depan pintu kamarnya, menatap nama Hana Hartono yang tercetak di papan identitas. Seorang wanita yang dulu begitu perkasa, kini hanya tinggal nama di pintu kamar pasien. Tangan kuangkat untuk mengetuk, tapi terhenti ketika suara teriakan parau terdengar dari dalam. Dia tidak mati. Aku tidak membunuhnya. Melalui jendela kecil di pintu, kulihat Ibu Hana dalam gaun rumah sakit warna abu-abu, rambutnya yang biasanya tertata rapi kini kusut tak beraturan. Dia berdiri menghadap tembok, seolah berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Aku hanya ingin melindungi perusahaan, melindungi warisan keluarga. Perawat yang lewat menggeleng melihat pemandangan itu. Dia seperti itu sejak kemarin. Mengaku melihat arwah suaminya di setiap sudut ruangan. Aku menarik napas dalam sebelum akhirnya mengetuk pintu. Masuk. Suaranya tiba-tiba berubah dingin dan terkendali, sisa-sisa wanita kuat yang dulu ku kenal. Ketika pintu terbuka, matanya yang keruh perlahan fokus padaku. Kau, bisiknya, tanpa kebencian, hanya kelelahan. Apa yang kau inginkan? Uangku? Perusahaanku? Tidak, jawabku pelan, duduk di kursi di samping tempat tidurnya. Aku hanya ingin memberitahu bahwa Rian sudah pulih cukup baik. Dan tanganku tanpa sadar mengusap perut. Ibu akan memiliki cucu. Wajahnya berkerut seperti mengalami sakit fisik. Kenapa kau memberitahuku ini? Setelah semua yang kulakukan? Karena Rian masih memanggilmu, Ibu, dalam tidurnya. Jawabku, suara bergetar. Dan bayi ini berhak mengenal neneknya. Diam yang panjang menyelimuti ruangan. Dari luar, suara azan maghrib mulai berkumandang. Tiba-tiba, air mata mengalir di wajahnya yang keriput. Aku kehilangan segalanya. Dinda, suamiku, anakku, bahkan bayangan kesombonganku sendiri. Tangannya yang dulu kuat kini gemetar di atas selimut. Aku membenci keberanianmu karena itu mengingatkanku pada betapa penakutnya aku. Aku meraih tangannya yang dingin.
Ibu tidak kehilangan Rian atau cucumu. Tapi ibu harus memulainya dengan jujur tentang apa yang benar-benar terjadi pada ayahnya. Dia menatapku lama, lalu menarik napas dalam. Aku tidak membunuhnya, bisiknya. Tapi aku tahu rencana Adit dan aku diam saja. Air matanya jatuh lebih deras. Malam sebelum dia meninggal, suamiku datang ke kamarku dengan dokumen Project Phoenix. Dia bilang akan membatalkan kontrak dan melaporkan Volkov ke pihak berwajib. Aku mengancam akan menceraikannya jika dia melakukannya. Suaranya pecah. Keesokan harinya, dia ditemukan tewas. Dan aku memilih percaya itu serangan jantung. Ruangan terasa semakin sempit dengan pengakuan itu. Di luar, langit semakin gelap, bayangan-bayangan panjang mulai menyapu lantai rumah sakit. Aku tidak pantas dimaafkan, bisiknya. Tidak sekarang, jawabku jujur. Tapi mungkin suatu hari nanti, ketika kamu sudah cukup menderita untuk menyadari bahwa hukuman terbesar bukanlah apa yang dunia lakukan padamu, tapi apa yang kamu lakukan pada dirimu sendiri. Aku berdiri untuk pergi, tapi suaranya yang tiba-tiba jernih menghentikanku. Dinda, di brankas ayah Rian, ada surat wasiat asli. Dia meninggalkan segalanya untuk Rian. Matanya yang merah bertemu dengan mataku. Aku menyimpannya selama 5 tahun. Tapi sekarang, ambillah. Itu milik kalian. Ketika aku melangkah keluar, pintu kamar menutup perlahan di belakangku. Di ujung koridor, Rian berdiri dengan bantuan kruk. Wajahnya yang masih pucat tersenyum lemah padaku. Sudah selesai? Tanyanya. Aku mengangguk, meraih tangannya yang hangat. Sudah, mari pulang. Bersama-sama kami berjalan menuju lift, meninggalkan bayangan-bayangan masa lalu di lorong rumah sakit yang sunyi. Di luar, langit Jakarta sudah gelap, tapi lampu-lampu kota mulai bersinar satu persatu. Pertanda bahwa malam mungkin panjang, tapi pagi pasti akan tiba. 3 tahun kemudian, rumah kami yang baru, bukan milik Hartono Group, tapi hasil jerih payah kami sendiri. Dipenuhi tawa anak kecil ketika Alia, putri kami, berlarian di halaman belakang. Di teras, Ibu Hana duduk di kursi goyang. Matanya yang sudah lebih jernih mengikuti setiap gerakan cucunya. Hati-hati, sayang! Teriak Rian yang sedang memotong rumput. Aku keluar membawa nampan berisi teh dan kue. Untukmu, Ibu, kataku, meletakkannya di meja kecil sampingnya. Dia tersenyum. Senyum yang dulu jarang kulihat. Terima kasih, Dinda. Di atas meja makan, koran pagi terbuka di halaman bisnis. Headline-nya berbunyi, Hartono Group bangkit kembali di bawah kepemimpinan pasangan muda. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah foto di dinding. Kami bertiga, Alia di tengah, tersenyum bahagia. Keluarga kecil kami yang sempurna dalam ketidaksempurnaannya. Dan di sudut foto, secari kertas kecil bertuliskan, kadang kita harus tersesat dulu sebelum menemukan jalan pulang yang sebenarnya.